Aku menatap cermin kamar mandi dengan pandangan kosong. Wajahku terlihat lelah, meski hari masih pagi. Laras Kuzuma. Nama yang telah aku bawa selama 8 tahun dalam pernikahan ini. 8 tahun yang penuh dengan janji, cinta, dan harapan. Tapi hari ini, semuanya terasa berbeda. Suara tawa dari ruang tamu membuat jantungku berdebar tidak enak. Rama pasti sudah pulang. Seharusnya aku merasa lega, tapi entah kenapa, perutku terasa mual. "Ma, kamu di rumah?" panggilku pelan saat melangkah ke arah suara, tapi yang kulihat membuat kakiku terpaku. Di sofa besar yang kami beli bersama di tahun pertama menikah, Rama sedang berciuman dengan wanita lain. Wanita itu bukan siapa-siapa. Hanya seorang resepsionis di kantornya. Tapi saat ini, dia tampak begitu akrab dengan suamiku. "Nadira." Gumamku tanpa sadar, mereka berdua langsung terkejut dan melepaskan pelukan mereka. Rama berdiri dengan wajah panik, sementara wanita itu, Nadira, hanya menatapku dengan tatapan yang sulit kujelaskan. "Laras, kamu sudah pulang?" tanya Rama dengan suara bergetar. "Aku pulang lebih awal karena ada rapat mendadak," jawabku dingin, masih berdiri di ambang pintu. Tapi sepertinya aku mengganggu. "Aku bisa jelaskan." Rama mencoba maju ke arahku, tapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Tidak perlu, Petangku. Aku tidak butuh penjelasan. Aku bisa melihat dengan mataku sendiri." Nadira berdiri dan mengambil tasnya. Aku sebaiknya pergi dulu." "Sudahlah, Nadira. Tetaplah di sini," kata Rama dengan suara yang membuat darahku mendidih. "Ini semua salahku." "Salahmu? Benar-benar salahmu, Rama. 8 tahun aku mengabdi untuk keluarga ini. 8 tahun aku menunggu suamiku pulang, merawat ibumu yang keras kepala, mengatur rumah tangga, dan apa yang kudapat? Seorang pelakor di ruang tamuku sendiri, aku berjalan melewati mereka dan menuju kamar. Di meja kerjaku, aku membuka laptop dan mulai mencari dokumen-dokumen penting. Semua harta yang kami miliki selama ini atas nama Rama. Rumah, mobil, investasi, bahkan rekening bank. Semua atas namanya. Ibu Retno, ibu mertuaku, selalu berkata bahwa aku harus percaya sepenuhnya pada Rama. "Dia anak baik, Laras. Jangan terlalu ikut campur urusan bisnis," katanya selalu. Sekarang aku tahu kenapa HP-ku berdering. Pesan dari Rama, "Laras, kita perlu bicara." Aku bisa jelaskan semuanya. Aku mengetik balasan, "Tidak perlu. Aku sudah mengerti." Lalu aku mengirim pesan ke Ade Prasetya, saudara jauhku yang menjadi pengacara. "Ade, aku butuh bantuanmu. Bisa ketemu besok pagi? Ada hal penting." Balasannya cepat, "Tentu. Ada APA?" Aku menatap layar ponsel, lalu ke arah cermin. Dulu, aku percaya bahwa cinta cukup untuk menjaga rumah tangga. Tapi sekarang aku tahu, cinta tanpa penghargaan hanya akan membuat seseorang menjadi korban. Dan aku lelah menjadi korban. Suara langkah kaki di koridor membuatku menutup laptop dengan cepat. Rama berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah bersalah. "Laras, tolong dengarkan aku sudah cukup mendengar." "Rama," potongku tanpa menatapnya. 8 tahun aku di sini. 8 tahun aku percaya padamu. Dan ini hasilnya. Aku bisa perbaiki semuanya. Aku akan mengakhiri hubunganku dengan Nadira." "Akhiri? Jadi kau pikir ini hanya soal Nadira?" Aku akhirnya menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca tapi penuh amarah. "Ini soal pengkhianatan, Rama. Soal betapa bodohnya aku percaya bahwa kita punya masa depan bersama." Rama terdiam. Dia tahu dia tidak bisa berkata apa-apa. "Aku akan tidur di kamar tamu malam ini," katanya pelan. "Silakan. Tapi jangan harap aku akan menerima penjelasanmu besok pagi." Setelah dia keluar, aku duduk di tepi tempat tidur dan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena aku akhirnya menyadari bahwa aku harus berdiri sendiri. Tidak ada yang akan melindungiku. Jika aku tidak melindungi diriku sendiri, besok pagi, aku akan mulai mengambil kembali hak-hakku. Bukan dengan air mata, tapi dengan tindakan nyata. Cinta memang indah, tapi pengkhianatan mengajarkanku bahwa kekuatan diri jauh lebih penting daripada cinta yang bisa pergi kapan saja. Pajai ini datang dengan keputusan yang telah aku buat sepanjang malam. Setelah menangis sampai tertidur, aku bangun dengan tekad baru. Rama sudah pergi, meninggalkan secarik pesan di meja. "Kita bicara nanti, Laras. Aku mencintaimu." "Mencintai? Jika itu cintamu, Rama, maka aku lebih memilih dibenci dengan jujur." Aku segera mandi dan bersiap untuk bertemu Ade. Saat menyiapkan dokumen-dokumen penting, aku menemukan foto kami berdua di hari pernikahan.
Senyum palsu yang terukir di wajahku membuat hati ini kembali teriris. Tapi kali ini, rasa sakit itu berubah menjadi semangat untuk bangkit. Di kafe tempat kami janjian, Ade sudah menunggu dengan ekspresi khawatir. "Laras, ada apa? Kamu terlihat berbeda," katanya sambil memesan kopi untukku. "Aku baru saja menemukan suamiku berselingkuh dengan resepsionisnya di rumahku sendiri," jawabku dingin. Ade terkejut. "Apa? Rama melakukan itu?" Aku melihatnya dengan mataku sendiri. "Ade. Tapi itu bukan satu-satunya masalah." Aku mengeluarkan beberapa dokumen dari tas. "Semua harta kami atas nama Rama. Aku tidak punya akses apapun." Ade memeriksa dokumen-dokumen itu dengan cermat. "Ini memang rumit. Tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Kita bisa klaim bagianmu sebagai harta bersama." "Bagaimana caranya?" "Pertama, kita butuh bukti bahwa kamu ikut berkontribusi dalam membangun harta ini. Ada transfer uang dari rekeningmu? Dokumen yang kamu tanda tangani? Atau mungkin saksi yang bisa membuktikan kontribusimu?" Aku mengangguk. "Ada beberapa transfer, dan aku punya dokumen pembelian rumah awal yang aku bantu bayar. Tapi Ade, aku juga butuh sesuatu yang lebih besar. Aku ingin Rama dan ibunya merasakan betapa menyakitkannya kehilangan kontrol." Ade menatapku dengan tatapan yang memahami. "Kamu ingin membalas dendam? Bukan balas dendam biasa. Ini soal Catalan." Kami berdiskusi selama 2 jam. Ade memberiku strategi hukum yang bisa aku gunakan. Tapi saat aku hendak pulang, sesuatu di pikiranku membuatku bertanya. "Ade, kamu kenal Nadira? Pelakornya ITU?" "Tidak, kenapa?" Aku merasa ada yang aneh dengan dia. Dia masuk ke hidup kami terlalu muda. Dan cara dia berbicara dengan Ibu Retno, seperti mereka sudah kenal lama. Ade mengangguk. "Itu bisa jadi sesuatu yang perlu kita selidiki. Mau aku bantu lacak latar belakangnya?" "Ya, tolong." "Dan Ade, aku juga butuh akses ke sistem keuangan keluarga. Ada cara untuk melakukannya tanpa sepengetahuan Rama?" Ade tersenyum tipis. "Itu akan membutuhkan waktu dan koneksi yang tepat. Tapi aku bisa bantu." Di rumah, suasana terasa berat. Ebio Retno sedang menonton televisi di ruang tamu tempat Rama dan Nadira berciuman semalam. Sapaku pelan, dia menatapku dengan tatapan dingin. "Kamu sudah bicara dengan Rama?" "Bicara tentang apa?" "Tentang situasi ini. Dia bilang kamu sedang marah-marah." "Saya sedang marah karena suami saya berselingkuh di rumah saya sendiri, Bu. Bukankah itu wajar?" Ibu Retno menghela napas. "Laras, kamu terlalu sensitif. Rama hanya manusia biasa." "Hanya manusia biasa?" Kalimat itu membuat darahku mendidih. "Bu, apakah Bu tahu siapa sebenarnya Nadira?" "Aku kenal dia. Dia anak baik. Anak baik yang masuk ke rumah orang lain dan mencuri suami mereka." "Laras, kamu terlalu dramatis. Mungkin kalian butuh konseling pernikahan." Aku tertawa sinis. "Konseling? Bu pikir aku akan duduk manis dan memaafkan pengkhianatan ini?" Sebelum Ibu Retno bisa menjawab, Rama datang pulang. Wajahnya tampak lelah, tapi masih berusaha bersikap normal. "Laras, kita perlu bicara." "Tidak, Rama. Aku yang akan bicara." Aku menatapnya tajam. "Aku tahu semua harta kita atas namamu. Tapi mulai hari ini, semuanya akan berubah." Rama tampak bingung. "Apa maksudmu?" "Aku akan mengambil alih kontrol atas harta yang seharusnya menjadi milik kita berdua. Dan kamu, bersama dengan pelakormu itu, akan merasakan betapa menyakitkannya kehilangan segalanya." Ibu Retno berdiri dengan wajah marah. "Laras Kusuma, kamu tidak boleh semaunya sendiri. Ini rumah keluarga. Ini juga rumahku, Bu. Dan aku lelah menjadi istri yang hanya bisa diam dan menerima." Setelah itu, aku pergi ke kamar dan menghubungi Ade lagi. "Aku sudah mulai. Tapi aku butuh informasi tentang Nadira secepatnya." "Oke, aku akan mulai penyelidikan malam ini. Tapi Laras, kamu harus hati-hati. Jika ada yang aneh dengan dia, mungkin dia bukan hanya pelakor biasa." Kalimat itu membuatku merinding. Ada benang merah yang menghubungkan Nadira dengan keluarga besar kami. Dan aku bersumpah, aku akan mengungkap semuanya, satu persatu. Malam itu, saat semua orang tertidur, aku duduk di depan laptop dan mulai merancang rencana. Bukan hanya untuk merebut hakku, tapi juga untuk mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Bayangan Nadira di ruang tamu masih terngiang di kepala. Tapi malam ini, bayangan itu bukan lagi pengingat pengkhianatan, tapi awal dari perang yang akan kupimpin, perang untuk keadilan.
Perang untuk harga diri. Dan perang antak masa. Depan yang aku tentukan sendiri, 2 minggu telah berlalu sejak malam itu. 2 minggu penuh perencanaan, penyelidikan, dan persiapan. Ade telah berhasil mengumpulkan informasi tentang Nadira, dan hasilnya membuatku terkejut. Laras, Nadira bukan orang sembarangan, kata Ade saat kami bertemu di kantornya pagi ini. Dia lulus dari universitas yang sama dengan Rama 5 tahun lalu. Dan yang lebih mengejutkan, dia pernah bekerja di perusahaan keluarga Rama selama 6 bulan sebelum mengundurkan diri. Apa hubungannya dengan keluarga kami? Itu yang sedang kuselidiki. Tapi ada satu hal lagi. Ibu Retno pernah mentraktir makan malam untuk Nadira di restoran mewah 3 bulan sebelum kamu menemukan mereka bersama. Bukti pembayaran ada di sistem bank. Aku merasa dunia berputar. Ibu Retno tahu? Semua ini direncanakan? Ada lagi, lanjut. Ore, aku berhasil mendapatkan akses ke sistem keuangan perusahaan keluarga. Laras, kamu tidak akan percaya ini. Selama 3 tahun terakhir, ada transfer rutin ke rekening Nadira. Nominalnya besar. Darahku mendidih. Berapa? Rata-rata 50 juta per bulan. Dengan keterangan, biaya konsultan pribadi. Konsultan pribadi? Apa maksudnya? Itu istilah halus untuk selingkuhan, Laras. Rama membayar Nadira untuk menemaninya. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi kemarahan ini bukan lagi tentang cinta yang hilang. Ini tentang pengkhianatan yang terencana, tentang manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya aku percayai. Ade, aku sudah siap, kataku dengan suara tegas. Saatnya mengambil alih semuanya. Ade mengeluarkan beberapa dokumen. Ini rencana operasional kita. Pertama, kita akan klaim hakmu atas harta bersama. Kedua, kita akan blokir semua akses Rama ke rekening perusahaan. Ketiga, kita akan ganti kuasa atas aset-aset penting. Dan Nadira? Tunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Tapi dugaanku kuat, dia bukan hanya pelakor biasa. Kami bekerja sepanjang hari, menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Aku menandatangani kuasa atas beberapa properti, mengajukan ganti nama rekening bersama, dan mengatur pertemuan dengan notaris. Sore harinya, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di rumah, suasana masih tegang. Rama mencoba bersikap normal, tapi aku bisa melihat ketakutan di matanya. Ibu Retno menghindariku, dan Nadira tidak pernah muncul lagi. Tidak ada yang berubah, tanyaku pada Ade saat dia mengantarku pulang. Film. Tapi malam ini, semuanya akan berbeda. Setelah makan malam, aku pergi ke ruang kerja dan mulai mengeksekusi rencana kami. Dengan akses yang Ade berikan, aku mulai memindahkan kontrol atas rekening-rekening penting. Transfer dana, ganti password, dan pembekuan kartu kredit, langkah demi langkah. Aku mengambil alih kekuasaan yang seharusnya menjadi milikku sejak awal. Pukul 11 malam, aku menerima notifikasi bahwa semua rekening atas nama Rama telah dibekukan. Termasuk rekening perusahaan. Aku tersenyum tipis. Malam ini, Rama akan tahu betapa menyakitkannya kehilangan kontrol. HP-ku berdering. Nomor tak dikenal. Halo, Laras, suara Nadira terdengar gemetar. Apa yang sudah kamu lakukan? Rama tidak bisa akses rekening apapun. Aku hanya mengambil hakku. Yang selama ini diabaikan, Nadira. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Ini akan merusak banyak hal. Aku tahu persis apa yang kulakukan. Dan kalau aku jadi kamu, aku akan mulai mencari pekerjaan baru. Aku menutup panggilan dan menatap layar ponsel. Suara langkah kaki di koridor membuatku berdiri. Rama berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Laras, apa yang sudah kamu lakukan? Aku tidak bisa akses apapun. Bahkan kartu kreditku ditolak. Selamat merasakan, Rama. Selama ini kamu pikir hanya kamu yang punya kontrol atas hidup kita. Sekarang giliranku. Aku bisa kehilangan semuanya karena tindakanmu. Bukan karena tindakanku, Rama. Tapi karena pilihanku sendiri untuk mencuri dari keluargamu sendiri. Ibu Retno muncul di belakang Rama dengan wajah marah. Laras Kusuma, kamu akan menyesal atas semua ini. Tidak, Bu. Yang akan menyesal adalah kalian semua. Karena selama bertahun-tahun, aku membiarkan pengkhianatan ini terus berlangsung. Aku kembali duduk dan melanjutkan pekerjaanku. Di layar komputer, aku bisa melihat semua aset yang berhasil kukuasai. Rumah, mobil, investasi, dan bahkan saham perusahaan keluarga. Kamu pikir ini akan membuatku menyerah? Tantang Rama. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, Rama. Yang aku tahu, mulai malam ini,
Kamu tidak punya kuasa atas apapun yang pernah kita bangun bersama. HP-ku kembali berdering. Kali ini dari Ade. Laras, kamu berhasil. Semua rekening dibekukan, dan akses Rama sudah dicabut. Tapi hati-hati, mereka pasti akan melawan. Aku siap, Ade. Malam ini, mereka akan tahu bahwa Laras Kusuma bukan wanita yang bisa diinjak-injak. Malam itu, aku tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Bukan karena aku menang, tapi karena akhirnya aku berhenti menjadi korban, dan perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Pagi datang dengan kekacauan yang luar biasa. Telepon terus berdering, pesan masuk bertubi-tubi, dan yang paling mengganggu adalah suara marah Ibu Retno dari ruang tamu. Laras, keluar sekarang juga, bentaknya. Aku menghela napas dalam dan keluar. Dengan kepala tegak. Di ruang tamu, Rama dan Ibu Retno sudah menunggu dengan wajah murka. Tapi kali ini, aku tidak merasa takut. Kamu sudah gila, tuduh Ibu Retno. Kamu menghancurkan masa depan keluarga ini. Aku hanya mengambil hakku yang seharusnya, Bu. Selama 8 tahun, saya tidak pernah dihargai. Sekarang, saya menghargai diri sendiri. Rama maju dengan wajah memerah. Laras, kamu tahu apa yang akan terjadi pada bisnis? Karyawan-karyawan akan kehilangan pekerjaan mereka. Bisnis yang kamu bangun dengan uang hasil penipuan terhadapku? Jangan pura-pura peduli, Rama. Kamu tidak bisa seenaknya melakukan ini. Aku akan menggugatmu. Silakan. Tapi saya yakin pengacara saya akan sangat tertarik dengan bukti transfer rutin ke rekening Nadira. Wajah Rama memucat. Kamu tahu tentang itu? Aku tahu banyak hal, Rama. Termasuk bagaimana kamu dan ibumu merencanakan semua ini. Ibu Retno terkejut. Apa maksudmu? Jangan pura-pura bodoh, Bu. Saya tahu Nadira bukan pelakor biasa. Dia masuk ke hidup kami dengan tujuan tertentu. Dan saya juga tahu, Bu yang memerintahkan dia untuk mendekati Rama. Itu tidak benar, protes Ibu Retno, tapi suaranya bergetar. Saat itulah Ade datang dengan membawa beberapa dokumen. Maaf, mengganggu, tapi saya pikir ini saat yang tepat untuk membuka kebenaran. Ade menyerahkan dokumen kepada Ibu Retno. Ini hasil penyelidikan kami. Nadira Putri, sebenarnya adalah keponakan jauh dari keluarga besar Pratama. Dan dia dibayar untuk mendekati Rama selama 6 bulan terakhir. Ibu Retno membaca dokumen itu dengan wajah berubah-ubah. Ini tidak mungkin, dan ini, Ade melanjutkan, bukti bahwa Ibu Retno mentraktir Nadira sebanyak 5 kali dalam 3 bulan terakhir. Termasuk pembayaran uang sekolah adik Nadira. Aku bisa melihat dunia Ibu Retno mulai runtuh. Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga, yang terbaik? Dengan cara mencoba menghancurkan pernikahan anakmu sendiri? Tanyaku dingin, Rama terduduk lemas. Kenapa kau lakukan ini? Karena aku tahu Nadira punya klaim harta keluarga. Jika kalian berhasil memisahkan Laras darimu, maka Nadira akan menjadi pewaris sah. Semua orang terdiam. Kebohongan yang selama ini mereka sembunyikan akhirnya terbongkar. HP-ku berdering. Pesan dari Nadira, Laras, kita perlu bertemu. Ada hal penting yang harus kau ketahui. Aku menatap pesan itu, lalu ke arah Ade. Dia tahu sesuatu. Tapi hati-hati, Laras. Jangan sampai ini adalah perangkap. Sore harinya, aku bertemu Nadira di kafe yang sama tempat aku dulu bertemu Ade. Wajahnya terlihat lelah dan ketakutan. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, katanya pelan. Jelaskan. Aku memang dibayar oleh Ibu Retno. Tapi bukan untuk mencuri suamimu. Aku dibayar untuk mengumpulkan informasi tentang bisnis keluarga. Informasi apa? Ada saingan bisnis yang mencurigai aktivitas keluarga Pratama. Mereka menyewaku untuk menyelidiki. Tapi sepanjang waktu, aku justru jatuh cinta dengan Rama. Dan sekarang? Sekarang aku tahu kenapa mereka mencurigai keluarga Pratama. Ada penggelapan dana besar dari proyek pemerintah. Dan dokumen-dokumen itu disimpan di brankas pribadi Ibu Retno. Aku merinding. Kamu yakin? Aku punya bukti. Tapi Laras, jika ini terbongkar, bukan hanya Rama yang akan hancur. Seluruh keluarga besar akan ikut terseret. Aku menatap Nadira dengan perasaan campur aduk. Kenapa kau memberitahuku ini sekarang? Karena aku tahu kamu bukan wanita jahat. Dan karena aku menyesal. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah dengan kepala pusing. Kebohongan demi kebohongan terus terbongkar. Tapi yang lebih mengejutkan, aku mulai memahami bahwa semua ini bukan hanya tentang pengkhianatan pribadi, ini tentang kekuasaan, uang,
Dan manipulasi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ibu Retno menungguku di ruang tamu dengan wajah muram. Kamu sudah bicara dengan Nadira, tanyanya. Aku tahu semuanya, Bu. Tentang penggelapan dana. Tentang rencana kalian untuk menggantiku dengan Nadira. Kamu tidak mengerti, Laras. Ini tentang melindungi keluarga, melindungi? Dengan cara mencuri dari suami sendiri? Dengan cara memanipulasi perasaan orang lain? Aku melakukan semua ini untuk masa depan keluarga. Dan saya melakukan ini untuk masa depan saya sendiri, Bu. Saya lelah menjadi korban. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, memikirkan semua yang telah terjadi. Pengkhianatan Rama memang menyakitkan. Tapi pengkhianatan dari keluarga besar, yang seharusnya melindungiku jauh lebih dalam, aku menghubungi Ade. Kita perlu membuka semuanya, Ade. Tidak hanya untuk keadilan pribadi, tapi untuk melindungi orang lain dari manipulasi ini. Kamu yakin? Ini akan menghancurkan reputasi keluarga. Aku lebih memilih kebenaran yang menyakitkan daripada kebohongan yang nyaman. Besok pagi, aku akan mulai membongkar semua rahasia yang selama ini tersembunyi. Bukan karena dendam, tapi karena kebenaran memang harus terungkap, perang belum berakhir. Tapi kali ini, aku tidak berperang sendirian lagi. Kabar tentang skandal keluarga Pratama menyebar seperti api di musim kemarau. Media sosial ramai dengan tagar Pratama skandal, dan berita online menggelar liputan khusus tentang penggelapan dana yang dilakukan perusahaan keluarga kami. Aku duduk di ruang kerja Ade, memantau berita yang terus bergulir. Judul-judul seperti, pengusaha terkaya ternyata korup, skandal keluarga Pratama mengguncang dunia bisnis, dan istri Sa ungkap kebenaran di balik kejayaan Pratama Group, memenuhi layar. Laras, kamu harus hati-hati, kata Ade sambil membaca pesan di ponselnya. Ada ancaman dari beberapa pihak yang merasa dirugikan. Biarkan mereka. Saya tidak takut lagi. Tapi kekhawatiran Ade ternyata tidak sia-sia. Sore harinya, saat aku sedang belanja kebutuhan rumah tangga, seorang wanita mendekatiku dengan wajah marah. Kamu Laras Kusuma? Tanyanya dengan nada mengancam. Iya, ada yang bisa saya bantu? Wanita sepertimu seharusnya malu. Kamu menghancurkan reputasi keluarga besar dengan omong kosongmu. Sebelum aku bisa menjawab, beberapa orang lagi mendekat. Mereka semua mengenakan pakaian mahal dan tampak seperti orang-orang berpengaruh. Kamu tahu tidak akibat dari omong kosongmu, bentak seorang pria paruh baya. Saham perusahaan kami anjlok. Karyawan kami kehilangan pekerjaan. Saya hanya mengungkap kebenaran, Pak. Jika perusahaan Anda terlibat dalam praktik korupsi, itu bukan salah saya. Kamu pikir kamu pahlawan? Kamu hanya wanita cemburu yang tidak terima suaminya selingkuh. Serangan verbal itu membuatku marah. Tapi aku tetap tenang. Kalau begitu, silakan tuntut saya secara hukum. Tapi saya yakin, bukti-bukti yang saya miliki akan sangat menarik bagi KPK. Wajah mereka berubah. Ancaman berubah menjadi ketakutan. Di rumah, suasana lebih tegang dari sebelumnya. Ibu Retno terbaring di tempat tidur karena stres, dan Rama menghilang entah kemana. Nadira juga tidak terlihat lagi sejak pertemuan kami. HP-ku terus berdering dengan pesan-pesan ancaman dan fitnah. Beberapa media online mulai mempublikasikan berita bahwa aku adalah wanita yang tidak bisa menerima kenyataan, bahkan ada yang menyebutku sebagai ibu yang tidak subur. Apa? Aku terkejut saat Ade membacakan salah satu judul berita. Aku juga terkejut. Mereka menyebut bahwa kamu tidak layak menjadi istri karena tidak bisa memberikan anak pada Rama. Ade menunjukkan artikel yang memuat foto-foto pribadiku dengan komentar-komentar kejam. Tapi yang lebih mengejutkan, aku menemukan bahwa beberapa komentar itu berasal dari akun-akun yang ternyata adalah bot. Ada yang menyewa orang untuk menyebarkan fitnah tentangmu, kata Ade sambil mengecek lebih lanjut. Dan lihat ini, Ade membuka beberapa dokumen. Nadira telah menyadap komunikasi pribadimu selama 6 bulan terakhir. Dia merekam semua percakapanmu. Dengan keluargamu, dengan Ade, bahkan dengan doktermu. Aku merinding. Kenapa dia lakukan itu? Untuk dijual ke media. Dan lihat ini, harga yang ditawarkan untuk rekaman-rekaman itu mencapai ratusan juta rupiah. HP-ku berdering. Nomor Nadira. Aku harus angkat, kataku. Laras, dengarkan aku baik-baik, suara Nadira terdengar panik. Ada yang mau membunuhku. Mereka tahu aku sudah memberimu informasi. Siapa? Saudara jauh Rama. Mereka yang sebenarnya mengendalikan bisnis keluarga. Mereka tidak ingin rahasia terbongkar. Di mana kamu sekarang? Aku di apartemenku. Tapi aku tidak aman. Mereka sudah datang sekali tadi malam. Aku menatap Ade.
Dia dalam bahaya. Kita harus hubungi polisi. Tapi polisi bisa saja terlibat. Nadira bilang ini urusan keluarga besar. Aku mengambil keputusan cepat. Aku akan temui dia. Tapi kita butuh bukti yang lebih kuat. Terlalu berbahaya, Laras. Saya tidak punya pilihan. Jika Nadira mati, semua bukti akan hilang. Malam itu, aku pergi ke apartemen Nadira di kawasan elit Jakarta. Apartemen itu gelap, dan suasana terasa mencekam. Saat aku mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Aku mencoba mengintip dari jendela. Di dalam, aku bisa melihat Nadira terbaring di lantai dengan ponsel di tangannya. Di layar ponsel, ada pesan terakhir yang ditujukan untukku, Laras, jika kamu menemukan ini, artinya aku sudah tidak ada. Semua bukti ada di flash disk di laci meja. Jangan biarkan mereka menang. Mereka bukan hanya mencuri uang, tapi juga mencuri nyawa. Maafkan aku. Aku menendang pintu dengan panik. Nadira terluka parah, tapi masih bernapas. Aku segera menghubungi ambulans dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, Nadira dalam kondisi kritis. Dokter mengatakan dia mengalami pendarahan internal akibat pukulan di perut. Tidak, Bol, Mary. Gumam Nadira saat sempat terjaga. Nadira, siapa yang melakukan ini? Paman, Rama, mereka, mata-mata, sebelum sempat mengatakan lebih banyak, Nadira kembali pingsan, aku menatap wajahnya yang pucat. Gadis yang dulu aku anggap sebagai musuh, ternyata menjadi saksi hidup terhadap kejahatan yang jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Di rumah, Ade menungguku dengan ekspresi khawatir. Polisi sudah datang ke kantor. Mereka ingin menanyakan tentang Nadira. Kita harus lindungi bukti-bukti itu. Flash disk yang dia sebutkan sudah aku temukan. Isinya mengejutkan. Ade membuka beberapa file di laptop. Ini dokumen yang menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir, keluarga Pratama telah menggelapkan dana proyek senilai triliunan rupiah. Dan yang lebih mengejutkan, Ade menunjukkan satu dokumen khusus. Nadira memang tidak bohong. Dia adalah anak dari saudara jauh keluarga Pratama yang menghilang 10 tahun lalu. Dan dia punya klaim hukum atas sebagian besar harta keluarga. Aku menatap dokumen itu dengan keterkejutan. Jadi semua ini bukan hanya tentang pengkhianatan pribadi. Ini tentang warisan, kekuasaan, dan uang yang sangat besar. Dan sekarang, kamu menjadi bagian dari semuanya. HP-ku berdering lagi. Kali ini dari nomor tak dikenal. Halo, Laras Kusuma, suara pria paruh baya terdengar melalui telepon. Kamu sudah membuat masalah besar. Kami menyarankan kamu menghentikan semua ini. Siapa ini? Saudara jauhmu. Kami punya Nadira. Jika kamu tidak menghentikan semua penyelidikan, dia akan menjadi korban berikutnya. Telepon ditutup dengan tiba-tiba, aku menatap Ade dengan wajah pucat. Mereka punya Nadira. Tapi kita punya bukti. Dan kali ini, kita tidak akan membiarkan mereka menang. Malam itu, aku duduk termenung di rumah sakit, menunggu kabar kondisi Nadira. Api kebenaran memang sudah menjilat, tapi aku mulai menyadari bahwa ini bukan hanya perang pribadi lagi, ini adalah perang untuk keadilan, untuk korban-korban yang tidak berdaya, dan untuk masa depan yang lebih baik, dan aku tidak akan mundur, apapun risikonya. Pagi hari di ruang ICU rumah sakit membawa kabar baik. Nadira berhasil diselamatkan, meski masih dalam kondisi kritis. Dokter mengatakan dia butuh waktu beberapa minggu untuk pulih sepenuhnya. Aku duduk di samping tempat tidurnya, memegang tangannya yang dingin. Gadis yang dulu aku anggap sebagai musuh, kini menjadi saksi hidup terhadap kejahatan yang mengguncang dunia bisnis Indonesia. Laras, suara Ade dari belakang membuatku menoleh. Kita sudah siap. Aku mengangguk dan memberi isyarat pada Nadira bahwa aku akan segera kembali. Di ruang rapat pengacara, Ade telah mengumpulkan tim hukum terbaik dan beberapa wartawan investigasi. Kita punya dua pilihan, kata Ade membuka rapat. Pertama, kita laporkan ke KPK dan biarkan mereka menangani. Kedua, kita bocorkan ke media secara besar-besaran. Dan risikonya, tanyaku. Jika ke KPK, prosesnya lama dan bisa dicegat. Tapi jika ke media, kita bisa mengontrol narasi, tapi juga menjadi target utama. Aku memikirkan ancaman telepon tadi malam. Tentang Nadira yang diculik, tentang keluargaku yang dalam bahaya. Tapi aku juga memikirkan korban-korban lain yang selama ini diam. Kita bocorkan ke media, putusku. Tapi dengan syarat, semua pihak yang terlibat harus diproses secara hukum. Satu persatu, bukti-bukti yang dikumpulkan selama berminggu-minggu mulai dibuka. Dokumen penggelapan dana,
rekaman pembicaraan rahasia antara Ibu Retno dan saudara jauh Rama, serta bukti bahwa Nadira memang memiliki klaim hukum atas harta keluarga. Berita utama di semua channel televisi nasional, skandal Pratama, pengusaha terkaya ternyata korup triliunan rupiah. Judul-judul sensasional memenuhi layar, dan masyarakat mulai mempertanyakan integritas para pengusaha terkaya Indonesia. Di rumah sakit, Nadira mulai sadar dan bisa berbicara dengan jelas. Mereka tidak akan berhenti, katanya dengan suara lima. Paman Rama, dia punya koneksi dengan pejabat tinggi. Mereka akan mencari cara untuk menggantikan kita. Tapi kali ini, kita punya kekuatan yang lebih besar, jawabku sambil menunjukkan berita di televisi. Rakyat sudah tahu kebenarannya. KPK segera membuka penyelidikan dan menggeledah kantor pusat Pratama Group. Ibu Retno ditetapkan sebagai tersangka utama, sementara Rama juga ikut diselidiki karena terlibat dalam praktik korupsi. Persidangan berlangsung selama 6 bulan. Bukti-bukti yang kami kumpulkan begitu kuat sehingga tidak ada celah untuk manipulasi. Ibu Retno divonis 18 tahun penjara, sementara saudara jauh Rama yang menculik Nadira divonis 20 tahun. Nadira, dengan keberanian luar biasa, bersaksi di persidangan. Dia mengungkap bahwa selama ini dia memang menyamar untuk mengumpulkan bukti korupsi keluarga Pratama. Dan yang lebih mengejutkan, dia memang memiliki klaim hukum atas sebagian besar harta keluarga karena merupakan pewaris sah dari pamannya yang menghilang 10 tahun lalu. Jadi semua ini, bukan hanya tentang pengkhianatan pribadi, tanyaku kepadanya saat menjenguk di rumah sakit. Bukan, jawab Nadira dengan senyum lemah. Ini tentang keadilan untuk semua korban. Termasuk kamu, Laras. Setelah vonis dijatuhkan, aku kembali ke rumah yang pernah menjadi tempat kebahagiaan dan pengkhianatan. Tapi kali ini, rumah ini menjadi milikku sepenuhnya. Semua harta yang selama ini dikuasai keluarga Pratama kini dialihkan ke namaku, termasuk klaim hukum yang dimiliki Nadira yang dia serahkan kepadaku sebagai bentuk terima kasih. Ade membantuku membangun perusahaan baru dengan prinsip transparansi dan integritas. Nadira, setelah pulih, bergabung sebagai mitra bisnis. Kami tidak hanya membangun bisnis, tapi juga yayasan untuk membantu korban korupsi dan kekerasan dalam rumah tangga. Suatu malam, saat aku sedang bekerja di kantor baru, Rama datang menemuiku. Laras, aku datang untuk meminta maaf, katanya. Dengan wajah hancur. Aku sudah memaafkanmu, Rama. Tapi maaf tidak bisa mengembalikan 8 tahun hidupku yang hilang. Aku tahu aku salah. Aku buta oleh keserakahan dan nafsu. Tapi sekarang aku sadar, sekarang kamu sadar karena kehilangan semuanya? Maaf, Rama. Aku tidak butuh pengakuan dari orang yang hanya sadar ketika sudah kehilangan segalanya. Aku menatapnya. Dengan tenang. Percayalah, Rama. Mulai hidup baru. Tapi jangan harap aku akan pernah kembali ke masa lalu. Setelah Rama pergi, aku duduk di balkon kantor sambil menatap langit malam. Jauh di kejauhan, aku bisa melihat cahaya kota yang berkilauan. Dulu, cahaya itu membuatku merasa kecil dan tidak berdaya. Tapi sekarang, aku tahu bahwa cahaya itu berasal dari ribuan orang yang berjuang untuk keadilan, termasuk diriku. HP-ku berdering. Pesan dari Nadira, bagaimana hari ini? Sempurna, jawabku sambil tersenyum. Kita berhasil. Kita memang pantas mendapat kebahagiaan. Aku menutup mata dan menghirup udara malam. 8 tahun lalu, aku hancur karena pengkhianatan. Tapi hari ini, aku bangkit bukan karena dendam, tapi karena cinta pada diri sendiri dan prinsip keadilan. Bayangan yang dulu mengintai kebahagiaanku, kini menjadi cahaya yang menerangiku. Aku tidak lagi menjadi korban, tapi pemenang sejati dalam perang yang sebenarnya, perang melawan ketidakadilan. Perang melawan manipulasi. Dan yang terpenting, perang untuk menjadi diri sendiri tanpa takut. Cinta memang indah, tapi kekuatan diri jauh lebih berharga. Dan kali ini, aku memiliki keduanya. Dengan senyum yang tulus, aku menatap masa depan yang cerah. Bukan karena aku menang atas orang lain, tapi karena aku menemukan diriku yang sebenarnya. Bayangan pun akhirnya menemukan cahayanya.